ya. Ketika mau bayar pajak tahunan, ya PPh badan, maka kalau ada akun biaya piutang tak tertagih, kemudian tidak ada penjelasan sama sekali, ya, maka harus dikoreksi, ya. Jadi kita hapus, maka akan muncul yang namanya koreksi positif. Ya, biayanya berkurang, artinya labanya akan naik, pajaknya juga akan naik, begitu. Silakan kalau ada yang mau tanyakan lagi. Pak, mau nanya Pak, Ya Bobby. biaya piutang tidak tertagih ini sama penyisihan piutang tak tertagih ini beda ya Pak? Maksudnya Iya, beda. tidak tertagih sama tak tertagih itu beda ya? Oh, ini sama aja ya. Ini bisa tidak, ini bisa tak. Tapi ini secara bahasa ini ya bisa kita ganti ya. Misalkan ini penyisihan piutang tidak tertagih, tak tertagih ya. Tapi kalau secara akun ya, secara akun ini nanti posisinya dia di neraca, ya. Ini posisinya di laba rugi. Ya, nggak masalah untuk kata tidak dan taknya ini sama aja ya Bobby. Berarti makanya yang tak tertagih ini bisa naik ke debit ya Pak? Iya, nanti yang tak tertagih ini naik ke debit ketika piutang tersebut benar-benar nggak tertagih. Ya, jadi ketika tahun depan memang benar-benar si customer nggak bisa bayar, baru ini akan pindah. Ya, jadi kan di awal tuh kita cadangin dulu ya, memprediksi dulu. Ya kalau memang nanti benar-benar tidak tertagih ya baru kita debit ya penyisihan piutang ini, pun kreditnya piutang dagang. Begitu. Terima kasih Pak. Ya. Jadi jangan diumumkan gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kita masuk ke akuntansi pajaknya ya. Bagaimana pajak memandang piutang ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan menurut pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pajak Penghasilan, pembebanan ya, sebagai biaya atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih atau lebih dikenal dengan penghapusan piutang dengan syarat yang berikut. Ya, telah dibebankan sebagai biaya pada laporan laba rugi komersial, ya, artinya sudah kita catat dengan metode yang pertama tadi. Kemudian wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih pada Direktorat Jenderal Pajak. Ya, jadi kasih listnya. Jadi ketika lapor SPT tahunan, kita berikan ini loh daftar customer yang tidak bisa bayar, bayar. Kemudian telah diserahkan perkara penagihannya ke pengadilan. Nah, kemudian ya, kalau tadi yang nggak boleh, nah sekarang yang boleh ya, berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf C, tidak diperkenankan melakukan pembentukan atau penumpukan dana cadangan untuk dibebankan sebagai biaya ya yang tadi. Namun ya ada namunnya di sini. Jadi ada yang boleh ya. Ada pengecualian yang memperkenalkan pembentukan atau penumpukan dana cadangan pembentukan seperti ini yang diperbolehkan. Cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank. Nah, jadi boleh bank itu membentuk cadangan. Dan usaha badan usaha lain yang menyalurkan kredit, ya, sewa dengan hak opsi, perubahan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Nah, ini perusahaan yang melakukan jual beli piutang. Jadi piutang itu bisa dijual belikan ya. Kemudian cadangan untuk asuransi, termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kemudian cadangan penjaminan untuk lembaga
penjaminan simpanan ya, atau LPS, kemudian cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, kemudian cadangan biaya penanaman kembali untuk kehutanan, kemudian cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pembuangan limbah industri. Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang bergerak ya di bidang ini ya, yang diperbolehkan membentuk cadangan. Selain ini nggak boleh. Jadi kalau ada perusahaan ini, maka kita nggak perlu koreksi ya, karena diperbolehkan. Oke, untuk piutang ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi intinya ya, mana yang boleh diakui di pajak dan mana yang tidak boleh diakui di pajak. Ya, jadi ini persiapan teman-teman ketika nanti akan melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menentukan PPh tahunan badan. Oke, selanjutnya kita masuk ke persediaan. Nah, menurut PSAK nomor 14, definisi persediaan sebagai berikut. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Nah, contohnya perusahaan dagang ya, melakukan jual beli barang. Kemudian yang kedua, dalam proses produksi dan atau perjalanan. Ini untuk perusahaan manufaktur. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan yaitu supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Ya, ini untuk manufaktur dan perusahaan jasa. Ya, jadi ketika masuk kriteria ini, maka dia masuk ke dalam kategori persediaan. Oke, kita tidak akan membahas terlalu dalam. Nah, kita ke akuntansi pajaknya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, metode yang diperbolehkan untuk menghitung persediaan ada dua. Ya, ini yang diizinkan oleh aturan pajak. Yang pertama, average ya, atau rata-rata tertimbang, kemudian FIFO. Ya, jadi kalau ada perusahaan yang menggunakan selain dua metode ini, maka ketika akan melakukan pembayaran ya, atau penghitungan pajak tahunan, maka harus menggunakan dua metode ini, salah satu. Misalkan ada perusahaan yang menggunakan LIFO. Ya, kalau secara akuntansi boleh-boleh saja. Ya, tapi ketika mau bayar pajak harus koreksi. Ya, disesuaikan dengan dua metode ini, ya. Perusahaan harus pilih salah satu. Nah, ketika berubah metodenya ya, ini tujuan perpajakan, maka nanti akan timbul yang namanya aset ya, pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Ini ada di PSAK 46. Ya. Jadi ini masuk ke dalam kategori perbedaan temporer ya, perbedaan metode. Ini kan susah semua kan. Kalau kelompok kalian menarik. Oke, cukup. Silakan kalau yang mau ditanyakan.